maka aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Ingat, tauhid mesti kita keep benar-benar di acara Tauhid Keeper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar nih Zainers nih? Kita ketemu lagi di program Tauhid Keepers. Ya, suatu program yang membahas tentang tauhid itu dengan mungkin bahasa yang insya Allah disimpelkan lah, disederhanakan, mudah-mudahan bisa lebih gampang diterima oleh kita semua insya Allah. Sekarang episode kali ini kita bahas untuk tema yang ketiga insya Allah, tetap masih bersama dengan guru kita Ustadz Agus Hendra Gunawan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, antum baik. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kita udah sampai yang ketiga nih. Keutamaan tauhid yang ketiga ya. Nih, Masya Allah nih ya. Pertama apa? Yang pertama apa Ustadz? Diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya, yang kedua. Yang kedua kunci surga. Kunci surga. Tauhid adalah kunci surga. Sekarang kita bahas yang ketiga nih. Yang ketiga nih ya. Yang ketiga. Baik, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Zainus semuanya. Kunci tauhid yang ketiga adalah tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa. Banyak dosa nggak lo? Banyak. Banyak Ustaz. Ya, Zainus semuanya ya. Kita semua banyak dosa. Tapi ternyata cara menghapuskan dosa itu tidak hanya dengan istighfar ya, tapi juga dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah hadis qudsi ya. Allah taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la taituka bi qarabiha maghfirah." Hei anak Adam, jika engkau mendatangiku, maksudnya mendatangi Allah, dengan dosa sepenuh bumi. Kira-kira dosa ente ada sepenuh bumi? Kalau buminya ada 88. Masya Allah. Jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, datang bawa dosa sepenuh bumi, tapi nggak ada syiriknya, la taituka biqarabiha maghfirah, maka aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Tuh, asal nggak ada syirik ya? Asal nggak ada syirik. Maka begitu hebatnya tauhid. Makanya Zainus semuanya, ketika menjelaskan makna hadis ini, ya disebutkan bahwa Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, barang siapa yang datang, maksudnya kepada Allah nanti pada hari kiamat kelak, kita kan akan mendatangi Allah ya, dengan memikul dosa sepenuh bumi. Namun ia memiliki tauhid. Dia datang bawa dosa sepenuh bumi, tapi dia punya tauhid. Dan semuanya, maka Allah akan menyambutnya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Disambut sama Allah dengan ampunan sepenuh bumi pula. Makanya kudu ditingkatin deh tauhid itu. Karena gini loh bro, tauhid seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang kurang, ya, ada yang sempurna. Tuh, ada yang kurang, ada yang sempurna. Terus juga ampunan dosa itu ya sesuai dengan kadar tauhidnya. Saya ulangi ya, ampunan dosa yang Allah janjikan, walaupun dosa dia banyak, kemudian dia datang ke hadapan Allah dengan tauhid yang sempurna, maka Allah akan ampuni dia dengan ampunan sepenuh bumi pula. Makanya di sini pentingnya kita meningkatkan tauhid. Jadi tauhid seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang kurang, ada yang sempurna. Nah, makin sempurna tauhidnya, makin sempurna ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu dia deh.
Kita kan tahunya yang ngapusin dosa tuh ya istighfar aja ya. Tapi Padahal bukannya istighfar itu bagian dari tauhid juga, Tad? ya, memang istighfar itu kalimat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada orang istighfar masih menyekutukan Allah. Kan ada ya? Ada. Ya. Ada. Dia istighfar tapi ya masih berbuat syirik gitu loh ya. Makanya istighfar ini cara kita kan ada istighfar, ada bertobat. Kalau istighfar kan mengucapkan kalimat, tapi kalau bertobat kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu ya, kita kan tahu ada yang namanya toharoh ya. Ya. Toharoh itu yang kita tahu kan cuma toharoh badan. Badan. Yaitu bersuci, mandi junub, tayamum, ya. Tapi ternyata toharoh juga termasuk ada toharoh batin. Apa toharoh batin? Bersihkan batinmu dari kesyirikan. Makanya barang siapa, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan tatkala tauhid seorang hamba semakin besar, antum tauhidnya makin bagus, makin besar belajarnya, makin sempurna, semakin sempurna juga ampunan Allah. Jadi ingat ya, kita datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah bisa ampuni kita dengan ampunan sepenuh bumi pula. Makanya ampunan yang kayak apa yang kita dapatkan dari Allah sesuai dengan kadar tauhid kita. Makin hebat tauhidmu, makin hebat ampunan Allah. Makin besar, makin sempurna tauhidmu, makin sempurna ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma pertanyaan gini, Tad. Kan Ustadz bilang tauhid itu kan berjenjang ya, maksudnya ada tahapannya. Iya. Begitu juga iman. Iman juga kan ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau iman itu sendiri mungkin kita bisa ngukur kan pribadi, oh ini gue lagi turun iman gue, gitu. Nah, kalau tauhid gimana, Ustaz? Ngukur nih kita kadar tauhid kita lagi memang udah on track, memang lagi akan jadi tinggi, atau on track tapi akan turun ke bawah, gimana, Ustaz? Sebenarnya gini ya, orang yang beriman itu sebenarnya orang bertauhid loh. Orang beriman itu sebenarnya orang bertauhid. Orang bertakwa itu sebenarnya orang yang bertauhid. Bagaimana dia disebut beriman kalau dia tidak bertauhid kepada Allah? Bagaimana dia disebut bertakwa kalau dia tidak bertauhid kepada Allah? Maka ketika kita merasakan kadar tauhid kita kurang, ya sebagaimana juga kadar iman kita kurang. Mungkin kalau antum ngukur kadar iman kurang ya, oh saya ini ibadah kurang, jadi apa ini ya, ukurnya mungkin kelihatan gitu, sendiri ya. Betul. Tapi ketika kita mengukur kadar tauhid, ya bagaimana cara kita mengukurnya? Yaitu dengan cara apakah kita suka belajar tauhid. Maka ketika kita suka belajar tauhid, kita akan tahu tuh apa kekurangan-kekurangan kita. Contoh ya, ini cara ngukurnya ya. Begitu dengar ramalan bintang. Wih, Virgo, Pisces, Leo, gua banget tuh. Kalau zaman dulu nungguin ada satu program TV yang ada belakangnya. Ya. Nah itu kan berarti tauhid Anda sedang turun tuh. Ya jangan nauzubillah ya kalau akhirnya dia benar-benar drop gitu loh ya. Kemudian ketika kita lihat angka 13, bawa sial nih, hati-hati. Kan ada orang ya, siapa yang tidak mengirimkan WA ini kepada 10 orang, maka nanti dia bakalan sial. Nah, itu termasuk tatayur, bagian daripada kesyirikan. Nah, masalahnya dia tahu itu syirik apa kagak kan harus pakai ilmu. Betul. Makanya kalau antum pengen tahu, kembali kepada jawaban saya tadi, bagaimana antum tahu kalau antum iman lagi lemah ya, antum lihatlah sholat. Kayak tanda munafik lah ya. Tanda munafik itu kata Syekh Utsaimin paling gampang dilihat dari bagaimana menjaga waktu sholat. Ketika Zayans menjaga waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh dijaga, nggak terlambat, tepat waktu, maka Anda bukan munafik.
Apalagi kata Syekh Utsaimin waktu subuh. Karena salat yang paling berat asqalus salati 'alal munafiq minal isya wal fajr. Kalau antum pengen tahu antum munafik atau tidak, antum jaga salat enggak? Apalagi salat subuh. Kalau subuhnya jam 6 kurang seperempat, setiap hari lagi. Jangan-jangan kita termasuk munafik. Ya memang tanda-tanda itu ada kekurangan ya. Iman turun, iman bertambah. Mungkin antum bisa rasakan itu. Tapi ketika antum tauhidnya kurang, bagaimana antum bisa rasakan? Kalau antum nggak punya ilmu. Bahkan ada orang loh nggak tahu kalau itu syirik. Iya itu Tat. Dia nggak tahu kalau itu syirik. Oh ini syirik ya Tat ya. Ini nggak boleh ya Tat. Jadi gimana dia bisa tahu kekurangan kalau dia tidak punya ilmunya? Oke, kembali lagi. Ya, makanya Zayan semuanya sempurnakan tauhidmu. Maka Allah pun akan memberikan ampunan yang sempurna. Contoh ya, ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW menyuruh Abu Dzar untuk menutupi semua dosa dengan kebaikan. Jadi kalau kita banyak dosa ya, salah satu cara menghapusin dosa itu dengan cara tutupilah dosa-dosa itu dengan kebaikan. Ya, jadi bukan hanya taubat ya, bertauhid juga ya, tapi juga tutupi dengan kebaikan. Terus siapa tadi namanya? Abu Dzar. Abu Dzar bilang begini, ya Rasulullah, apakah orang mengucapkan la ilaha illallah itu kebaikan? Kan tutupilah dosa-dosamu dengan kebaikan. Ya Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu kebaikan? Apa kata Nabi? Afdalul hasanat. Jadi orang mengucapin la ilaha illallah sebaik-baiknya kebaikan. Berarti yang merasa banyak dosa sering-sering baca la ilaha illallah. Karena itu sebaik-baik kebaikan. Tuh, menguatkan hadis tadi tuh. Lagi banyak ya hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ya, Nabi bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'azzib man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Jadi Nabi bertanya kepada Mu'az bin Jabal, hai Mu'az, apa hak Allah dari manusia dan apa hak manusia dari Allah? Maka Nabi SAW, maka siapa tadi? Mu'az bin Jabal ya menjawab, ya wallahu a'lam. Ya, jangan so tahu kalau nggak tahu. Nah itulah ya, sahabat luar biasa tuh. Maka apa kata Nabi? Ya, hak Allah dari hamba adalah engkau menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Engkau sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Itu hak Allah dari kita. Dan apa hak Allah? Apa hak kita dari Allah? Hak kita dari Allah adalah Allah tidak akan mengazabmu kalau kau tidak mempersekutukannya. Tuh. Jadi antum nggak akan diazab oleh Allah tuh. Kalau tidak syirik. Nah kembali lagi Zainul semuanya, ya jauhkan kesyirikan sejauh-jauhnya. Karena ketika engkau menjauhkan dirimu dari kesyirikan, maka Allah tidak akan mengazab. Ya ini pendukung bahwa dosa itu bisa diampuni dengan sebab tauhid. Kita nggak bakalan diazab. Contoh lagi, masuk pasar, masuk mall, kan ada doanya tuh. Ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil qadir wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, enggak hafal lu kayaknya lu, ya. Masuk mall mulu kagak hafal. Ya. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah menghapuskan dosanya
1 juta. Duh. Menaikkan derajatnya 1 juta, menambah kebaikannya 1 juta. Tuh, Masya Allah. hebatnya keutamaan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa yumiitu wa hayyun la yamut bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa segitu hebatnya, Tat? 1 juta loh, bro. Dosa 1 juta dihapusin dengan baca pasar masuk baca itu. Anak-anak mau enak itu teh. Karena ada kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi banyak orang ya lihat hotel kalau pernah tinggal di hotel Hotel Hilton di Mekah, itu ada tulisan gede, bro. Tulisan doa masuk pasar tuh. Jabal Omar. Bukan, di Hilton yang lama tuh gede banget tuh. Tapi orang kita jarang baca. Padahal itu tulisan gede banget. Kita baca, kan baca bin Daud gitu. Al-Baik. Ya, dia tahu disangkain tulis aran Arab di atas pintu, disangkain assalamualaikum kali ya. Padahal itu doa masuk pasar. Nah, ini hadis ya tentang bagaimana Allah bisa tidak mengazab, Allah bisa memberikan ampunan dengan baca kalimat la ilallah, tutupi tadi dosamu dengan kebaikan, dan salah satu kebaikan adalah baca la ilaha illallah, dan Allah akan memberikan ampunan yang sempurna ketika kita datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi, tapi kita membawa tauhid yang sempurna, maka Allah akan berikan kita ampunan sepenuh bumi pula. Lagi nih, bro, tambah ya, tambah nih, kita lagi puas-puasin biar kita tuh yakin dosa kita sebanyak apapun bisa hancur, bisa hilang dengan tauhid. Ya, disebutkan annahu man qala la ilaha illallah au man syahida annahu la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah atau dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan dia juga mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, haramallahu alaihin nar, Allah haramkan dia dari api neraka. Kurang apa lagi tuh? Masih ada lagi Pak Ustadz. Ini nanti kita kan ada hadis yang panjang ya, tentang hadis bitokoh. Bitokoh itu kayak kartu. Bitokoh itu kartu. Ya, kartu tuh. Jadi nanti di akhirat Allah bisa mengampuni seorang hamba, padahal itu dia punya 99 lembaran dosa. Yang satu lembaran dosa sejauh mata memandang. Ini bukan satu, bro, 99. Lalu kemudian dia punya kartu yang tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini nanti kita di akhirat punya kartu nih. Kartu yang bertuliskan syahadat. Lalu dosa yang 99 tadi, yang satu lembar sejauh mata memandang, ditaruh dalam satu timbangan. Dan kemudian kartu ini ditaruh dalam timbangan yang lain. Ternyata 99 dosa itu kalah beratnya dengan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Selamat deh. Masya Allah. Karena punya kartu itu. Kita nanti dapat tuh kartu itu. Jangan nyari kartu di sini, tapi iya. Kartunya nanti dapat di sana, Zayanus. Syaratnya tauhidnya yang benar. Insya Allah. Insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini makin dalam nih bahasan kita Masya Allah ya. Ini. Makin pede kita belajar tauhid. Harus makin pede. Harus makin yakin. Jadi sempurnakan tauhidnya. Jangan tanggung-tanggung belajar tauhid. Nyelam sekalian. Masya Allah. Masa sih mau diampunin setengah dosa doang? Iya. Nah ya, kita pengen dapat ampunan Allah seluruhnya. Dan makin sempurna tauhid kita, makin sempurna ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Aduh, ajib Ustaz. Masya Allah. Zainal. Jadi punya harapan nih. Iya, makanya dikit. Alhamdulillah nih. Insya Allah kita makin semangat ya Zainarnya untuk belajar tauhid ini nih. Kita memang kelihatannya sih simple, cuma hanya kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata maknanya dalam banget Ustaz ya. Maknanya dalam banget. Ini kita baru ngomongin kulitnya udah nyampe belum? Belum ya Ustaz ya?
Baru dikit aja. Masya Allah, Masya Allah. Kita bahas untuk nextnya. Insya Allah. Jangan bosan deh ya. Amin, Insya Allah. Zainar, mungkin tiba di akhir program kita nih. Kita masih tahap ketiga ya? Ketiga, insya Allah. Ya. Insya Allah kita akan, nextnya kita akan bahas ke yang poin 4 untuk keutamaan belajar Tauhid di Zayan TV ya. Jadi tetap semangat belajar Tauhid. Ingat, Tauhid mesti kita keep benar-benar di acara Tauhid Keepers. Masya Allah. Kita tetap berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.